Siapa yang pernah ngalamin pusing dan mual saat main video game? Kayaknya ada nih. Wah, berarti kita nggak sama, Bre. Saya nggak pernah sama. Walaupun saya tidak pernah mengalami pusing dan mual saat main video game, tapi bukan berarti hal itu tidak ada. Ada banyak banget orang-orang di sekitar saya yang cerita kalau mereka dulunya nggak apa-apa main game, tapi sekarang udah merasa kadang-kadang pusing, bahkan kadang bisa sampai pengen muntah gitu ya waktu main game. Dan kalau saya perhatiin, yang punya keluhan seperti ini rata-rata umurnya udah 30-an ke atas. Nah, apakah berarti yang bekerja di sini adalah faktor usia? Bahwa semakin kita jadi tua, semakin gak kuat main game? Ya mungkin aja sih ya, soalnya anak-anak yang masih kecil, yang masih sekolah itu jarang banget saya lihat ada komplain pusing atau mual saat main game. Tapi kalau dibilang faktor usia juga nggak bisa, karena saya dan banyak orang yang lainnya juga tidak mengalami hal seperti itu. Nah, kira-kira apa yang menjadi penyebabnya dan apakah ada solusinya? Soalnya saya bisa bayangin rasanya pasti gak enak banget. Kamu suka sama sesuatu tapi gak bisa melakukannya. Ibaratnya kamu orang yang lempeng-lempeng aja, sukanya sama cewek, tapi tiap kali deket sama cewek langsung pengen muntah. Masa iya sih mau pindah warna, ya kan? Waduh, nggak bisa ganti wallpaper? Coba cek dulu, mungkin Windows-nya harus diaktifasi. Pengen aktifasi Windows original dengan aman? Cek cdkeysales.com. Gunakan kode voucher TNT untuk dapat diskon tambahan. Bayarnya gampang, Bre. Bisa pakai OVO atau GoPay. Setelah pembayaran, kamu akan dapat serial number yang bisa langsung digunakan untuk mengaktifasi Windows kamu. Kalau ada kendala, bisa langsung chat customer service di websitenya yang akan siap ngasih solusi. Mau cari game atau software original lain juga ada di sana. Selengkapnya cek link di bawah. Sekarang udah aktif, bisa nih pakai foto telanjang buat jadi wallpaper. Rasa pusing dan mual saat melihat benda yang bergerak ini punya nama keren, motion sickness. Motion ini berarti gerakan, yang berarti ya nggak melulu tentang video game. Kamu ngelihat mobil gerak di jalan, kamu bisa pusing gitu ya. Tapi kalau konteksnya adalah khusus untuk video game, ini namanya adalah gaming motion sickness. Jadi kamu nyetir mobil nggak masalah, tapi kalau nyetir mobilnya di dalam game, langsung pusing, Bre. Penyebabnya ada banyak sekali, yang tentu saja solusinya juga ada banyak. Dimana solusi ini ada yang gratis, ada yang butuh effort, tenaga dan coba-coba gitu ya. Dan ada juga solusi yang butuh dana lumayan besar. Penyebabnya juga bisa macam-macam. Dari ruangan sekitar, setup gaming kita, setup ruangan kita, itu bisa berpengaruh. Terus lagi hardware yang kita gunakan itu juga bisa berpengaruh. Terus yang tidak bisa dihindari lagi adalah badan kita. Usia itu juga memegang peranan yang cukup penting. Tidak 100% akan berpengaruh, tapi ada efeknya. Kita coba bahas satu-satu. Tadi judulnya adalah gaming motion sickness. Berarti kita baru akan merasakan pusing atau mual kalau melihat gambar yang bergerak. Dan gerakannya ini juga bukan sembarangan gerakan, karena umumnya yang merasakan gejala seperti ini kalau main game FPS, tembak-tembakan, atau game balapan yang memang pace-nya cepat banget gitu ya. Kalau orang-orang yang main game macam Mario, Sonic gitu yang cuma side scroll, loncat-loncat, atau mungkin RPG kayak Suikoden gitu ya, kayaknya jarang banget yang curhat pusing atau mual mainin game seperti itu. Berarti di sini kita bisa coba pilah dulu nih. Berarti game-game yang punya potensi besar untuk menimbulkan masalah ini adalah yang punya pace gerakan yang cepat banget. Ini arahnya bisa banyak. Yang pertama, bisa jadi ada terlalu banyak kilatan cahaya. Jadi cahaya perubahan gelap terang itu terjadi banyak banget dan akhirnya kita jadi pusing ngelihatnya. Atau bisa juga karena gerakannya yang terlalu terlalu banyak. Jadi akhirnya mata kita untuk ngikutin itu ngeliriknya terlalu jauh, nengoknya juga terlalu jauh. Dan kalau memang ini adalah penyebabnya, kita bisa coba dengan cara mengurangi gerakannya. Gimana cara mengurangi gerakan di dalam game? Salah satunya adalah menggunakan layar yang ukurannya lebih kecil. Seperti contohnya layar di belakang saya ini, 34 inci, panjangnya sekitar 81 cm. Itu kalau ada barang bergerak dari ujung kiri ke kanan, mata kita kalau mau ngikutin itu harus 81 cm. Liriknya terlalu jauh, nengoknya juga terlalu jauh. Dan kalau itu terjadi terus-terusan selama berjam-jam kamu
sama game, ya bener aja kalau bikin pusing gitu kan ya. Jadi bisa dicoba kamu cari monitor yang lebih murah, yang 24 inci aja. Cari pinjeman mungkin atau monitor lama, coba dulu dipakai apakah masih pusing atau enggak. Karena kalau layarnya lebih kecil tadi, gerakannya tidak terlalu jauh, jadi akhirnya pergerakan mata dan leher juga tidak terlalu banyak. Atau solusi selanjutnya kalau kita nggak punya monitor yang lebih kecil adalah memperjauh jarak kita dengan layarnya. Pokoknya sebisa mungkin seluruh bagian layar ini bisa kita lihat tanpa harus ngelirik atau nengok. Susah ya, tapi coba aja dulu. Karena kalau kita bicara jarak ideal layar ke mata, bahkan untuk layar 24 inci Full HD, jarak idealnya lebih dari 1 meter. Apalagi monitor yang lebih besar lagi. Selain itu, pastikan bahwa pencahayaan ruangan itu udah cukup. Jangan main di ruangan yang terlalu gelap dengan layar yang akhirnya menjadi seolah-olah terang banget. Atau bahkan mungkin ruangannya gelap tapi brightness layarnya ini mentok maksimal gitu ya. Ini bisa memicu pusing dan mual juga karena kontras antara layar yang kita lihat dengan area sekitarnya itu besar sekali. Termasuk yang bisa kita coba lakukan adalah memperbaiki posisi duduk kita. Kalau main game di depan PC, ya idealnya kita duduk di kursi yang nyaman, posisinya juga ergonomisnya bagus, nggak bungkuk, nggak miring dan sejenisnya. Atau kalau kita mainnya di konsol, ya udah cari tempat yang nyaman, duduk di sofa yang nyaman, atau kalau rebahan boleh nggak sih, saya nggak tahu. Tapi yang pasti usahakan senyaman mungkin. Dan ini adalah cara yang bisa dicoba langsung, gratis, nggak susah, tinggal lakukan aja. Kalau semisal masih nggak mempan, berarti kita coba cari, siapa tahu dari hardware-nya yang bermasalah. Bermasalah ini bukan berarti rusak ya. Pertama, bisa jadi frame rate-nya, FPS-nya itu nggak stabil. Jadi kalau kita main game, kalau PC gamer udah biasa kali ya kejar-kejaran FPS tinggi-tinggian. Dan sekarang konsol juga udah mulai pengennya semua game harus bisa 60, 100, 120 FPS dan sejenisnya. Tapi sebenarnya yang kita butuhkan untuk kenyamanan itu bukan FPS yang terlalu tinggi, tapi FPS yang stabil. Artinya akan percuma kita main game yang bisa dapat 100 FPS lebih, tapi di waktu tertentu dia bisa ngedrop sampai di bawah 20 FPS. Akhirnya gamenya nggak lancar bre. Waktu bergerak dia akan terjadi stutter. Jadi nggak jalan mulus tapi berhenti-berhenti gitu ya. Ini akan bisa memicu pusing dan mual untuk orang yang memang sensitif. Jadi daripada mengejar FPS tinggi tapi sering ngedrop, lebih baik diturunin aja kualitas grafisnya jika memungkinkan untuk dapat FPS yang nggak usah terlalu tinggi tapi stabil. Tadi daripada 100 tapi sering turun ke 20, mendingan dibikin 40 tapi nggak turun di bawah itu. Dan kalau semisal udah diturunin masih nggak bisa juga, masih terjadi stutter, FPS-nya nggak stabil, iya mau nggak mau sih kayaknya harus ada yang di-upgrade kalau kamu pengen main game yang kamu maksud itu. Karena nggak semua game bisa jalan dengan lancar di hardware yang udah lumayan tua. Apalagi game-game baru itu requirement-nya tinggi-tinggi bre. Nah upgrade ini juga nggak bisa sembarangan. Kalau kita bilang, wah berarti GPU-nya aja diganti. Belum tentu, karena kalau kita lihat secara general nih ya, GPU itu akan bisa mendorong FPS yang tinggi. Jadi maksimum FPS dan average-nya itu bisa tinggi. Tapi untuk stutternya ini adalah hal yang lain. Kalau CPU-nya bottleneck, dia bisa menyebabkan stutter. Kalau memorinya juga bottleneck, itu dia juga bisa menyebabkan micro stutter. Jadi pastikan kalau kamu ngerakit PC atau melakukan upgrade, ya ini tadi barang-barangnya, komponen-komponennya itu harus berimbang. Jangan sampai ada yang perbedaan performance-nya terlalu gede. Misalkan beli GPU yang harganya 20 jutaan, tapi CPU-nya cuma yang 2 jutaan aja. Oh ya, soal FPS itu biasanya kan kita bikin pakai MSI Afterburner misalkan, dibikin ada monitoringnya. Nah itu jangan dilihat angkanya, tapi kamu tampilkan grafik frame time-nya. Dan yang kita mau adalah frame time yang grafiknya stabil, lurus, nggak ada naik turun dan segala macamnya. Karena naik turun itu menandakan ada stutter. Jadi kalau grafiknya udah bisa stabil, walaupun FPS-nya angkanya tidak terlalu tinggi, itu udah bagus bre. Nah kalau FPS dan frame time-nya udah bagus, tapi kok masih nggak enak dilihat, dicek lagi. Siapa tahu nggak sinkron antara FPS yang muncul dengan kemampuan monitor menampilkan gambar. Dan biasanya ini ditandai dengan munculnya screen tearing. Jadi ada garis-garis yang muncul di layar yang bikin gambarnya bergeraknya nggak sinkron. Atas gerak duluan, bawah baru nyusul. Ini terjadi karena semisal nih PC-nya bisa ngerender 75 FPS dan siap ditampilkan ke layar, tapi ternyata layarnya hanya mampu menampilkan 60 gambar aja karena dia punya refresh rate 60 Hz.
FPS. Hasilnya akan ada gambar yang sudah selesai dirender dan ditampilkan, tapi akan ada yang ketinggalan, muncul garis-garisnya. Solusi yang gratis adalah batasi frame rate-nya agar tidak melebihi refresh rate monitor. Aktifkan FPS limit atau VSync dan pastikan angkanya tidak lebih dari refresh rate monitornya. Jadi cek dulu monitor kamu berapa Hz, 60, 100, 120 atau berapa. Atau bisa juga aktifkan Adaptive Sync, FreeSync atau G-Sync. Biasanya monitor modern udah support fitur ini. Untuk FreeSync biasanya bisa diaktifkan di monitornya lewat OSD setting, di mana fungsinya adalah membuat refresh rate monitor bisa berubah mengikuti FPS. Jadi kalau monitor zaman dulu refresh rate yang ditampilkan itu udah fix, dia bilang 60 ya udah 60 nggak bisa berubah. Tapi sekarang dengan fitur Adaptive Sync, FreeSync dan G-Sync itu refresh rate monitor bisa berubah mengikuti FPS. Tapi perlu diperhatikan bahwa range perubahan refresh rate ini tidak selalu full 0 sampai maksimal 180 Hz sesuai dengan spek monitornya misalkan. Kadang-kadang ada yang range-nya cuma 30 sampai 180 atau mungkin cuma bisa 30 sampai 160. Jadi begitu ada FPS yang lebih rendah dari 30, nggak sinkron lagi. Muncul lagi permasalahan di gambarnya. Jadi walaupun kamu punya monitor yang udah support Adaptive Sync, pastikan juga bahwa PC-nya sanggup ngerender dan menghasilkan output FPS yang udah stabil duluan. Kemudian masih dari monitor. Monitor itu pakai lampunya LED, bro. LED itu berarti sama seperti lampu yang biasa kita pasang di kamar atau di ruang tamu. Nah, lampu LED dimanapun tempatnya, dia mengalami yang namanya flicker. Jadi saat kita lihat lampunya nyala, itu dia bukan 100% nyala dengan brightness yang sama. Jadi sebenarnya dia agak kedip-kedip gitu, terang gelap, dan itu terjadi cepat sekali sampai akhirnya kita tidak tahu bahwa dia melakukan itu. Kalau kita perhatikan di lampu kamar nih misalkan, kalau lampunya udah nggak bagus, itu biasanya dia semakin lama semakin kedip-kedipnya terasa sampai akhirnya mati gitu ya. Nah, kalau pas lampunya udah kedip-kedip gitu sebelum mati, kalau kita masuk ke kamar, ya pasti akan pusing. Nah, monitor juga sama. LED di monitor itu juga mengalami flicker. Dan dalam kasus tertentu, monitor tertentu, flickernya ini iya bikin kita nggak nyaman ya. Buat orang-orang yang sensitif, itu bisa memicu pusing dan mual. Penyebabnya bisa jadi karena memang kualitas LED-nya udah nggak bagus. Jadi kayak lampu kamar tadi udah hampir rusak. Atau memang kualitas LED bawaan dari monitornya yang udah nggak bagus dari awal. Jadi belum tentu monitor yang baru keluar dari pabrik itu nyaman kita pakai. Ada beberapa yang dia punya flicker lumayan parah dari sejak keluar dari pabriknya. Di channel saya Grey to Grey yang membahas tentang monitor, flicker ini termasuk salah satu parameter yang baru aja masuk menjadi testing standar saat saya menguji sebuah monitor. Jadi solusinya bukan langsung ganti monitor. Coba aja cari pinjaman dulu, pakai TV yang lain atau pakai layarnya teman atau saudara kamu. Cobain di sana pusing atau enggak. Kalau ternyata pakai monitor yang lain pusingnya hilang, berarti iya itu tadi bisa jadi monitornya yang bermasalah. Terakhir adalah faktor manusianya, tapi ini bukan tentang usia, melainkan tentang mata kita, kondisi kesehatan mata. Bahwa manusia normal itu kan nggak pakai kacamata tuh, tapi bukan berarti seumur hidup bakal bisa seperti itu terus. Semakin kita tua, kemampuan mata kita semakin berkurang. Yang tadinya nggak ada minus, ya akhirnya jadi plus gitu kan. Yang tadinya minus, biasanya akan nambah. Mau kamu dari awal matanya normal atau udah minus, begitu kamu ngelihat layar yang awalnya baik-baik saja sekarang jadi pusing, berarti waktunya kamu periksa kesehatan mata. Dan kalau bisa periksanya ke dokter mata aja yang bisa melakukan pemeriksaan penuh gitu ya. Karena bisa jadi nih kalau kita periksa yang nggak lengkap, ketahuan minus tapi silindernya nggak ketahuan tuh. Atau mungkin ada kelainan mata lain yang hanya bisa diperiksa di rumah sakit. Dan kalau kita periksanya ke dokter mata, kalau sampai ketahuan semua, biasanya akan ada resep untuk lensa yang memang khusus buat kita dengan penyakit mata yang tidak normal gitu ya. Maksudnya bukan cuma minus doang, tapi ada komplikasi lainnya. Dan harapannya menggunakan kacamata yang tepat akan bisa menjadi solusinya. Tapi kalau ini tadi semua udah kita coba, tapi tetap masih pusing dan mual, mungkin kamu bisa ke apotik aja beli test pack, siapa tahu kamu hamil coy.